Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu semua dalam ibadah online kita hari ini. Yang pastinya kita tetap semangat dan sukacita untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Seperti dikatakan dalam Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di Warta Jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Bahagia sekali hari ini kita bisa bertemu di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Yes, sebab Dia yang hadir di dalam ibadah kita. Setiap pujian yang kita naikkan, Tuhan Yesus bertata di atasnya. Rasakan kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Pujian yang kita naikkan penuh dengan kuasa. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir.
ajaib Tuhan kita, amin. Dia ada di setiap hari hidup kita. Tak pernah dia tinggalkan. Selalu dia nyatakan kehadirannya, membawa kemenangan, membawa kedamaian. Dia selalu menyertai kita. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Rasakan jamahan Tuhan. Tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Kau menjaga
bersyukur punya Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, yang selalu ada menyertai kami. Bahkan Kau melindungi, Engkau memberkati, hadirat-Mu dinyatakan setiap saat. Ada Allah yang maha besar bersama dengan kami. Oleh karena itu kami tidak takut apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman yang dibagikan penuh dengan kuasa. Dibukakan kebenaran Allah dan kami bisa menangkap dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan pujian penyembahan kami dan doa kami di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah yang hebat, Allah yang kudus, dan Dialah Raja kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama. Mari sampaikan isi hatimu di hari Paskah ini, supaya umatmu boleh mengingat apa yang kau kerjakan, dan urapi hambamu supaya boleh menyampaikan isi hatimu. Dan biarlah umatmu diberkati dengan kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang dahsyat. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GKPB yang ada di Bogor. Dan saya berterima kasih untuk sahabat saya Ibu Mimi, atau Pendeta Mimi, atau Pendeta Melani, yang menjadi teman saya ketika saya sekolah dan sekarang melayani Tuhan bersama-sama. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran yang saya beri judul Menjadi Pembebas dalam kebaktian Paskah ini. Saudara, saya ingin membaca pertama kali di dalam Keluaran pasal 12 ayat 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh semua tiap-tiap orang anak-anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai pada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama-sama dengan pegawainya dan semua orang yang ada di Mesir. Dan kedengarlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah kamu dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Saya akan baca satu lagi ayat 35 sampai 37. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikian mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian bangkitlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Saudara, di dalam Paskah, kalau kita memperingati Paskah atau Pasah atau masa kebebasan, maka ada 3 periode di dalam Paskah ini. Saya ingin supaya saudara mengingat ya, jangan cuma melihat sebagian, tapi saya ingin supaya saudara melihat keseluruhan daripada Paskah. Yang pertama, Paskah itu dimulai ketika tadi yang saya baca, Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 42. Paskah yang pertama kali adalah peristiwa pembebasan orang Israel yang terbelenggu di Mesir, lalu kemudian mereka keluar dari penindasan Mesir. Jadi kalau saudara, peristiwa Paskah selalu adalah peristiwa di mana seseorang itu mengalami penindasan atau mereka terikat atau mereka diperbudak, lalu kemudian mereka
Tuhan memilih sang pembebas untuk membawa mereka keluar dari perbudakan atau penindasan. Jadi kalau saudara perhatikan, Pak, siapa yang menjadi pembebas pada waktu Paskah yang pertama? Tuhan pada waktu Paskah yang pertama, dia memerintahkan orang Israel keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir dengan tulah-tulah sebelumnya. Saudara bisa membaca dalam kitab Keluaran. Dan ketika tulah-tulah itu diberikan oleh Tuhan dan akhirnya Fir'aun memaksa mereka keluar dari tanah Mesir dengan pemimpinnya adalah Musa. Jadi pada waktu Israel umat Allah tertindas, Tuhan tuh berinisiatif membuat pembebasan. Dan Tuhan selalu memanggil seorang pembebas demi umatnya. Siapa dia? Musa. Pada waktu ini dia ditunjuk oleh Tuhan menjadi pembebas. Itu sebabnya karena inisiatifnya berasal dari Tuhan. Perhatikan ini ya, setiap Paskah atau Pasah, setiap Paskah selalu inisiatifnya datangnya dari Tuhan. Selalu. Jadi karena Tuhan yang menjadi inisiatornya atau yang menginisiasi, maka ini proyek Tuhan, keluarnya Israel dari tanah Mesir adalah proyeknya Tuhan. Maka Tuhan juga ikut berjaga-jaga ketika umatnya sedang keluar dari tanah Mesir. Wow. Saudara, saya jarang sekali membaca Alkitab Tuhan berjaga-jaga. Apakah Tuhan tidak berjaga? Kalau tidak ditulis, Tuhan tetap berjaga. Karena dia tidak terlelap dan dia tidak tertidur, penjaga Israel. Dia tidak ditulis Tuhan berjaga-jaga pun dia berjaga-jaga. Apa artinya kalau sampai Alkitab menulis Tuhan berjaga-jaga ketika umatnya keluar dari tanah Mesir? Artinya mereka orang Israel ini supaya mereka meyakini bahwa Tuhan yang menginisiasi, Tuhan bertanggung jawab dengan pembebasan yang Tuhan kerjakan. Jadi artinya Tuhan sangat bertanggung jawab dengan proyek pembebasan orang yang tertindas. Dan ia mau memastikan bahwa proyek pembebasan itu terlaksana dengan baik. Itu sebabnya setiap kali Paskah, saya tidak pernah lupa akan arti yang sebenarnya. Saudara, ini perjanjian lama. Lalu kemudian perjanjian lama, saudara tahu ini adalah kiblat atau ini adalah sesuatu yang terjadi mendahului atau kenyataan yang asli. Ini kiblat atau gambaran dari apa yang seharusnya terjadi di dalam perjanjian baru. Nah Pak, bagaimana dengan Paskah di dalam perjanjian baru? Saudara tahu pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, Jumat Agung, itu adalah masa penebusan kita. Lalu pada hari Minggu, maka Yesus bangkit dari kematiannya. Waktu Yesus bangkit dari kematiannya, dia membebaskan orang-orang yang terikat. Kalau tadi terikat dalam perbudakan di Mesir, tapi ada sekarang makna Paskah yang sesungguhnya. Yang kedua adalah Paskah, yang kedua adalah peringatan di mana Bapa mengirimkan bukan Musa lagi untuk melepaskan dosa, semua dosa manusia, maka Bapa memilih Yesus sebagai pembebas bagi dosa umat manusia. Wow. Jadi setiap season Tuhan itu yang menginisiasi, Tuhan yang memiliki rencana. Bapa pula yang mengirimkan siapa yang menjadi pembebas, siapa yang ditugaskan menjadi pembebas untuk satu tujuan tertentu. Kalau Musa disuruh membawa orang Israel yang tertindas dari ikatan yang ada di Mesir. Tetapi Yesus bukan membawa pembebasan orang Israel dari Mesir, tapi Yesus membawa pembebasan bagi umat manusia yang berdosa. Itu sebabnya saudara dan saya memperingati hari Paskah, karena Yesus sudah menebus dosa kita dan dia bangkit dan dia memberikan kemenangan kepada setiap saudara. Nah, perhatikan. Di dalam setiap Paskah, ini saya sebut Paskah periode kedua atau periode kedua.
Perhatikan di dalam Paskah periode yang kedua ini. Perhatikan, kalau tadi Alkitab menulis dalam kitab Keluaran Tuhan berjaga-jaga, apakah Tuhan juga berjaga-jaga di dalam proyek pembebasan ini? So pasti. Siapa yang disuruh? Tuhan menulis di dalam firman-Nya bahwa Dia menyuruh malaikat-malaikatnya untuk turun dan menggulingkan batu sehingga terjadi gempa bumi yang dahsyat. Saudara perhatikan ya, mari saya ingin mengajak saudara membaca dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu ia duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Jadi ingat, setiap proyek Paskah, proyek Tuhan dalam masa pembebasan, Tuhan selalu bertanggung jawab dan memastikan bahwa perjalanan pembebasan terjadi. Bagaimana Yesus bisa bangkit? Alkitab tulis mesti harus ada yang membuka penutupnya, yaitu malaikat. Jadi Tuhan memastikan bahwa peristiwa Paskah yang kedua harus terjadi karena Yesus harus bangkit dari kematian yang membuktikan bahwa kita memperoleh kehidupan. Nah, sekarang saudara perhatikan, apa sih Pak maksudnya kenapa Alkitab menulis batu? Saudara, kalau Alkitab menulis itu pasti ada maknanya. Batu adalah lambang daripada penutup terjadinya pembebasan. Itu batu. Jadi kalau saudara melihat ada batu yang terguling, itu artinya saudara, batu itu penutup terjadinya pembebasan. Kalau berarti malaikat membuka batu, sama dengan kayak Israel keluar dari perbudakannya dan mereka disuruh meninggalkan Mesir. Batu adalah lambang daripada penutup terjadinya pembebasan. Jadi kalau batu itu sudah digulingkan, artinya saudara berhak mengalami pembebasan secara penuh. Lalu di situ ada kata malaikat yang menyertai. Ini bicara apa? Ini bicara penyertaan ilahi. Saudara perhatikan ya, ada inisiatornya Bapa. Selalu ada yang menghambat, orang Israel keluar dari tanah Mesir. Firaun, ini batu. Lalu kemudian yang ketiga, ada juga yang penyertaan Tuhan yang memastikan faktor pembebasan terjadi. Tiga ini yang harus saudara ingat, sebab saya akan masuk nanti di Paskah yang ketiga. Lalu kemudian ada gempa bumi. Gempa bumi ini bicara apa Pak? Gempa bumi ini bicara tentang berita yang, saudara kalau ada gempa buminya bisa di laut, tapi terasanya bisa di daratan. Ini bicara apa Pak? Impact. Jadi gempa bumi berbicara tentang berita dan impactnya yang terasa di mana-mana, bahkan seluruh dunia. Wow. Kalau Anda perhatikan peristiwa pada waktu keluarnya Israel dari tanah Mesir, kedengaran dari seluruh orang Mesir. Tetapi saudara, gempa bumi yang terjadi di Israel, beritanya bukan hanya terjadi di Israel. Beritanya dan impactnya terasa sekarang hingga sampai ini ke seluruh dunia. Bahkan banyak orang yang tidak senang mendengar kata impact dari kebangkitan Kristus. Itu sebabnya banyak penipuan yang terjadi. Waktu Yesus bangkit, penjaga-penjaga disogok, disuap. Untuk apa? Supaya mereka tidak memberitakan. Sampai hari ini masih banyak penipuan-penipuan yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, bukan Yesus yang disalib. Tapi bagi saudara dan saya, Yesus bangkit dari kematian, itu artinya bahwa Yesus sudah menang dari maut, menang dari semua ikatan yang membelenggu saudara, dan dia menggantikan saudara, dan ketika dia bangkit artinya dia telah mengalahkan maut dan memberikan kemenangan kepada saudara. Tuhan memberikan kebebasan kepada saudara sehingga saudara bisa menjadi orang bebas. Wow. Jadi kalau gitu saudara dan saya, kalau dulu diikat oleh Firaun, ditindas oleh Firaun, sekarang di dalam Paskah yang kedua,
Siapa yang dibebaskan? Semua orang yang mau percaya. Dibebaskan dari apa, Pak? Mereka dibebaskan dari ikatan iblis. Itu sebabnya saudara, pada hasil Paskah yang kedua ini adalah kita dibebaskan dari belenggu iblis atau belenggu dosa yang mengikat kita. Misalnya kepahitan, kekecewaan, dan segala ikatan yang membelenggu manusia selama ini. Kita dibebaskan dari bermacam-macam. Kita dibebaskan dari bermacam-macam ikatan setan, ikatan iblis. Baik itu kepahitan, baik itu kekecewaan, baik itu ikatan-ikatan setan di masa-masa lalu dibebaskan. Sehingga saudara dan saya memiliki masa depan yang gilang gemilang. Itu sebabnya ada lagu, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saya berdoa di tengah-tengah pandemi, saudara yang menikmati kuasa Paskah yang kedua, saudara memiliki masa depan dan mempunyai masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Oke, yang ketiga sekarang, Paskah yang ketiga. Saya ingin membahas bagian ini pelan-pelan. Saudara bisa dibebaskan dari semua kutuk kemiskinan, perceraian dan sebagainya ya. Sekarang mari kita membaca dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Saya pengen kita membaca, sekarang kita bicara tentang Paskah yang ketiga. Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara, saya ingin membaca dua ayat ini dan saya pengen supaya saudara memperhatikan dua ayat ini. Saudara ingat ya, Paskah adalah berita pembebasan. Oke? Dari semua ikatan yang membelenggu. Sekarang Anda membaca dalam Kejadian pasal yang Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara dan saya sudah dibebaskan dari belenggu, saudara sudah merdeka, bebas. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Jangan. Melainkan Tuhan berkata kamu mesti layani seorang yang lain. Atau dengan kata lain, kalau kamu sudah dibebaskan dari ikatan setan, ikatan dosa, Yesus sudah pergi ke surga, so kamu sekarang mesti membebaskan orang lain yang masih terikat dengan dosa, terikat dengan kemiskinan. Kamu sekarang yang layani, sebab masih banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Satu ayat lagi, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Alkitab tulis gini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Jadi sekali lagi, baik Paulus, baik Petrus, dia mengungkapkan dengan jelas kalau setelah saudara dibebaskan, dimerdekakan, maka ternyata Allah meminta supaya saudara menggunakan kebebasan untuk membebaskan orang lain dengan cara melayani sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau gitu Pak, Paskah ketiga ini Tuhan memanggil siapa? Tuhan memanggil di Paskah yang ketiga, Tuhan memanggil Anda, memanggil saudara dan saya menjadi pembebas bagi orang yang belum diselamatkan dan orang-orang yang masih terikat dengan kuasa kegelapan. Nah, sekarang saya ingin supaya saudara punya understanding sedikit nih, ya. Sebab kalau saudara nggak ngerti ini, kok saya nggak baca Pak ada Paskah? Iya, ingat Paskah adalah peristiwa pembebasan. Peristiwa
Di mana pada waktu pertama orang Israel keluar dari Mesir, peristiwa Paskah kedua membebaskan manusia dari ikatan setan. Dan setelah itu Yesus pergi naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita di surga. Dan dia punya pesan, layani. Saudara harus jadi pembebas bagi orang yang diselamatkan. Dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 36, Yesus menjadi contoh dalam perjanjian baru bagaimana caranya menjadi pembebas untuk saudara dan saya. Gimana caranya? Nih ayatnya. Demikian Yesus berkeliling, saudara dan saya harusnya begini, keliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dia kecuali dia memberitakan Injil di rumah ibadat, dia keliling. Jadi dari desa ke desa, kota ke kota, ngapain dia? Melenyapkan segala penyakit, melenyapkan segala kelemahan. Apa sih Pak? Yang dia katakan, aku mau memberi contoh nih kepada kita semua. Tuhan memberikan contoh. Ayat 30 berikutnya, 36. Melihat orang banyak itu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Jadi kalau begitu, ini contoh Yesus bagaimana menjadi pembebas yang saudara dan saya bisa lakukan. Kalau Paskah yang kedua Anda tidak bisa lakukan, hanya Yesus yang bisa lakukan. Tapi Paskah yang ketiga, Yesus memberi contoh saudara ketika dia ada di tengah dunia menjadi pembebas yang real. Bukan menjadi pembebas bagi dosa manusia. Tapi saudara bisa membebaskan orang-orang seperti ini. Contoh yang Yesus lakukan dalam hidup saudara. Yesus memberi contoh maunya menyelamatkan mereka yang terhilang. Dengan cara apa? Merebut mereka dari kuasa pekerjaan setan. Tetapi dia juga memperhatikan supaya saudara dan saya memperhatikan seperti yang Yesus artinya tergerak oleh belas kasihan terhadap siapa? Yaitu mereka yang lelah. Orang yang hidup, orang lelah itu apa Pak? 3 yang harus saudara perhatikan menjadi pembebas. Orang yang lelah, orang yang hidup tanpa terobosan. Lelah. Jalan tanpa tahu, kerja tanpa ada breakthrough, rumah tangga tanpa ada kebahagiaan. Dia lelah karena nggak ada terobosan. Orang lelah itu orang yang hidup tanpa terobosan dalam hidupnya. Lelah, sekolah nggak lulus gitu, lelah. Jalan nggak ada akhir, lelah. Jadi kalau begitu, ada nggak orang yang lelah ini? Banyak sekali. Anda perhatikan banyak orang yang miskin. Orang yang lelah karena dia tidak pernah mengalami terobosan keuangan. Ada banyak orang yang lelah karena sakit penyakit. Tapi Tuhan mendeskripsikan 3 hal yang saudara bisa, yang kedua yang Anda bisa tiru. Orang terlantar dalam ayat tadi. Orang terlantar adalah orang yang seharusnya ada yang ngurus tetapi tidak ada yang ngurus. Terlantar. Di gereja di mana saya menggembalakan, saya selalu ajari mereka setelah kamu diselamatkan, kamu tidak boleh hidup bagi dirimu sendiri. Kamu harus mulai ngurus orang yang seharusnya diurus. Kalau tidak ada keluarga yang ngurus, kamu harus ngurus. Misalnya ada orang gila di jalan, saya minta mereka, kamu bereskan masalah orang gila di jalan. Ada anak-anak yang dibuang. Saya sering dengar di kota ada anak yang dilahirkan tiba-tiba dibuang. Jadi gimana caranya? Setelah mereka dibuang, saya bilang ambil. Harusnya dia ada yang ngurus, ambil. Makanya ada yang ngambil 1, ada yang ngambil 2, ada yang ngambil 3. Ada yang ngambil sampai 10, ada yang ngambil 30, ada yang ngambil 35. Ada yang ngambil sampai 37. Karena apa saudara? Karena mereka melakukan pembebasan. Harusnya setan bisa menghancurkan masa depan orang itu dia tinggal keluarganya. Tapi Tuhan bisa memakai saudara untuk mengambil dan menempatkan dia di panti asuhan. Dan tidak dididik dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi dokter gigi, dokter, menjadi tentara. Dan mereka menjadi misionaris yang hebat. Dan saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana jemaat bergerak. Dan membuat orang yang tidak punya harapan dibebaskan menjadi punya harapan. Orang yang harusnya hancur oleh pekerjaan setan dibebaskan dan punya masa depan. Itu sebabnya ada yang ngurus di panti asuhan, ada orang yang ngurus anak jalanan, yang gak punya sekolah disekolahin, yang gak punya pekerjaan dicarikan pekerjaan. Karena orang-orang yang terlantar seharusnya mereka ada yang ngurus tetapi tidak diurus. Siapa yang harus melakukan pembebasan? Saudara, di masa Paskah sekarang ini saudara yang harus bekerja.
Yang ketiga, Yesus memberi contoh kepada saudara apa yang harus saudara jalani ya. Contoh ini anak jalanan, apalagi orang yang yatim piatu, anak jalanan yatim piatu, semua itu mereka harus diurus. Orang gila di lapangan toh. Sekarang yang ketiga, apa Pak yang harus saya perhatikan dari contoh Yesus? Yang ketiga, Yesus berkata, kamu harus memperhatikan karena aku tergerak hatiku oleh belas kasihan lihat domba yang tidak tergembalakan. Orang yang belum diselamatkan dan tidak tahu arah dan tujuan itu adalah orang yang tidak tergembalakan. Kalau orang ada yang menggembalakan, dia tahu tujuan kemana, rumput hijau dan air yang tenang. Tapi orang yang tidak digembalakan, domba yang tidak digembalakan, dia nggak tahu cari rumput. Saudara, kalau di Indonesia rumput banyak, di Israel rumput itu ada di sela-sela padang gunung batu. Hanya gembala yang tahu. Itu sebabnya saudara masih banyak orang yang perlu digembalakan. Banyak sekali, yaitu orang-orang yang hari-hari ini belum kenal Tuhan. Saudara mesti bawa supaya dia punya tujuan hidup. Jadi sebagaimana Paskah pertama dan kedua ada penyertaan ilahi, Paskah periode ketiga juga ada penyertaan ilahi. Yakni apa? Dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri yang berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Wow. Jadi sama. Paskah pertama inisiasinya dari Tuhan. Paskah kedua inisiasinya dari Tuhan. Paskah ketiga inisiasinya dari Tuhan. Paskah yang kedua Tuhan membebaskan. Paskah kedua pembebasan. Paskah ketiga juga pembebasan. Paskah yang ketiga Tuhan menyertai. Paskah kedua malaikat menyertai. Paskah ketiga Yesus sendiri berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi kalau begitu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ikut ambil bagian di dalam Paskah yang ketiga. Saudara merayakan Paskah, tapi bukan hanya Paskah untuk dirimu, tapi juga merayakan Paskah bagi orang lain yang hari ini mereka belum dapatkan penggembalaan, belum diselamatkan. Mereka yang masih terikat dengan dosa, Anda selamatkan. Mereka yang masih terlantar, Anda mesti urus sebagai gereja Tuhan. Pak, kok berat sekali? Iya, semua Paskah berat. Tetapi in the end ada hasil yang dahsyat. Saya berdoa kebenaran ini akan menolong saudara. Selamat merayakan Paskah, selamat hari pembebasan bagi saudara, bagi komunitas dan kota di mana saudara berada. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman ini. Dan biarlah memberkati setiap umat-Mu. Dan mereka diteguhkan lewat kebenaran ini. Hidup mereka tidak lagi ongkang-ongkang kaki, tapi mereka menjadi Kristen yang dinamis, Kristen yang penuh inisiatif, Kristen yang selalu merencanakan bagaimana pembebasan bagi orang lain bisa terjadi. Aku berdoa untuk jemaat-Mu di GKBB yang ada di Bogor. Berkati anak-anak-Mu. Berikan ide-ide kreatif untuk membuat program-program pembebasan supaya banyak orang diselamatkan di kota Bogor dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah dan Tuhan memberkati. Ya saudara, pada hari ini juga kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. 1 Tawarin 16:29 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Kita memberi sebagai ungkapan rasa syukur kita, rasa hormat kita kepada Tuhan Raja kita. Dan kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk kasih-Mu Tuhan Yesus, Kau Allah kami Tuhan, yang memelihara kami, menjaga kami Tuhan, memberkati kami Tuhan dalam apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Kau menyertai kami dan berikan kami keberhasilan ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berikan persembahan kami Tuhan sebagai rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan, dan kami siap berikan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bekerja di ladangnya Tuhan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita tetap semangat dan setia untuk datang pada Tuhan dalam ibadah kita. Untuk ibadah minggu depan tanggal 10 dan 11 April 2021 akan dilayani oleh Pastor Lambert Lewis dari MDC Purwokerto. Pastikan Bapak Ibu mengikutinya karena kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Untuk doa jemaat keluarga masa depan cerah rutin diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30 dan doa fajar di hari Senin pagi pukul 5.30 melalui Zoom. Untuk meeting ID dapat Bapak Ibu saksikan di layar. Mari kita sama-sama mengikuti doa jemaat ini. Doa puasa jemaat diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 pukul 2 siang. Mari setiap jemaat Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan mengikuti doa puasa jemaat ini. Untuk pelayan wajib ikut doa puasa jemaat ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tetap setia untuk mengikuti kesan online. Melalui kesan ini, kita dapat saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Ayo tetap semangat menjangkau jiwa-jiwa baru untuk datang dalam kesan online kita. Meskipun masa pandemik belum selesai. Selamat Paskah saudara-saudara, kita telah sampai di akhir dari ibadah online Paskah kita pada hari ini. Saya percaya pujian penyembahan, demikian juga firman Tuhan yang telah disampaikan, itu menjadi kekuatan, semangat di dalam hidup kita. Bahwa ketika Tuhan Yesus telah bangkit, maka saudara, kita yang percaya kepadanya telah dibebaskan dari segala kutuk dan hukuman. Itu sebabnya mari kita berjalan dalam trek yang Tuhan tentukan bagi kita. Kita taat kepada firman-Nya supaya berkat dan kebebasan yang sejati menjadi milik kita. Dan kita pun akan terus melayani sesama kita sebagai bentuk bahwa kita telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari segala akibat dosa. Sebab itu saudara, mari di masa raya Paskah ini kita masing-masing saling menguatkan di kesan masing-masing, di setiap doa kita, supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembebas bagi sesama kita. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini juga Tuhan kami merayakan kebangkitan-Mu Paskah Tuhan, di mana Engkau menjadi pembebas bagi kami sekalian, dan kami pun mau menjadi tangan-Mu untuk membebaskan banyak orang yang terikat oleh dosa dan kutuk-kutuk. Ya Tuhan, terima kasih untuk teman-teman yang udah melayani, baik pelayan mimbar, baik semua juga yang di kamera dan sebagainya. Demikian juga terima kasih untuk Pastor Wiryo Hadi, Engkau yang memberkati dia dan keluarganya. Pakai dimanapun mereka berada menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi kami semua yang sudah mendengar ibadah ini, yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan, kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Engkau beri kekuatan kepada setiap jemaat, baik di MDC Bogor, di satelit MDC Depok, dan satelit MDC Tangsel. Biarlah Tuhan kami tetap bersemangat, mempunyai spirit Paskah ya Bapa, untuk lebih lagi melayani-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap keperluan kami secara pribadi demi pribadi. Kami tahu Engkau Tuhan yang mencukupkan, yang memenuhi segala keperluan kami. Biarlah semua usaha jemaat dibuat berhasil ya Bapa. Rumah tangga jemaat diberi kedamaian dan keharmonisan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara yang di rumah, kita semua mengangkat tangan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau kasih karunia, dan kiranya wajah-Nya dihadapkan kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.